Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua hingga sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap dalam lindungan oleh Allah SWT. Kepada teman-teman kita yang kebetulan dari non-muslim, semoga senantiasa damai sejahtera selalu. Oke, kali ini saya akan menyampaikan sedikit lagi konten edukasi. Tentunya ini semua berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, referensi-referensi yang ada, kita usahakan, kita gabungkan sehingga menjadi bentuk ilmu pengetahuan. Bila pengetahuan ini, katakan bila kita sebar, kita bagi, insya Allah, maka itu akan membekas pada diri kita sendiri, tentunya akan menjadi awet ilmu yang ada pada diri kita, dan orang-orang pun akan menjadi mendapatkan manfaat darinya. Oke, teman-teman semua, kita tidak lupa senantiasa bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sudah rasakan hingga sampai saat ini, dunia masih aman, dunia masih sejahtera, dunia masih dalam keadaan di bawah daripada lindungan oleh Allah SWT. Dan kita pun hingga sampai saat ini mungkin masih dalam keadaan senang, gembira. Kenapa? Berkat perjuangan daripada Nabi kita dulu, para sahabat dan orang-orang soleh, sehingga kita bisa menikmati makan enak, tidur enak, pergi ke beribadah enak, tidak ada yang ganggu satu apapun. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan menyampaikan satu tips atau trik. Tentunya ini sudah menjadi umumiat. Maksudnya itu sudah jadi umum. Orang biasa melakukan hal ini, tapi alasannya mungkin belum didapat. Ataupun mungkin sudah ada alasan masing-masing. Itu biasalah. Dan perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai bahan referensi, bahan ilmu pengetahuan buat kita. Orang yang cerdas senantiasa melihat suatu kesempatan dari orang lain bahwa ini bisa dijadikan ilmu pengetahuan, maka dia dijadikan referensi, dia gabungkan dengan ilmu yang dia miliki sehingga terbentuklah satu ilmu, satu pengetahuan. Oke teman-teman semua, kali ini saya sampaikan tips bagaimana cara pasang heksagonal yang benar atau yang tepat, tentunya dengan alasan yang dimaksud. Jadi pada umumnya kita saat ini tahu pasang heksagonal itu mungkin berada di sebelah kiri LMB atau sebelah kanan LMB. Tapi semuanya benar, sebelah kiri benar, sebelah kanan benar. Cuma terkadang di sini kita sering temukan kasus walet hanya bermain di heksagonal. Ya kan, walet kurang mau turun ke LMB gitu. Ya mungkin memasang suara heksagonal mungkin beda dengan LMB, kasus juga. Memasang suara yang sama juga jadi kasus. Memang pada hakikatnya heksagonal untuk memanggil burung dari segala penjuru. Tapi yang jadi masalah bila dari satu penjuru yang sama kedatangan, tapi justru walet hanya merespon dari suara heksagonal. Pertama mungkin bedanya Twitter menjadi respon hanya di heksagonal. Maka kalau sudah seperti ini solusinya, cepat-cepat ganti LMB, Twitternya sama dengan Twitter yang ada di heksagonal. Itu caranya. Ini salah satu cara kita bukan hanya nyetel suara saja. Setelah itu sudah respon sudah. Tapi kita harus perhatikan rekodnya setiap hari seperti apa. Kalau perlu kita catat. Kita catat. Jangan malas untuk mencatat. Jangan malas untuk merekod setiap perubahan-perubahan yang terjadi di RBW kita. Karena apa? Ya, bagaimana kita menjadi konsultan atau menjadi pakar di gedung kita sendiri. Karena yang paham sekali dengan penyakit gedung kita itu adalah kita sendiri. Tapi tentunya kita memiliki referensi-referensi. Makanya teman-teman di YouTube sudah banyak sekali teman-teman kita sudah membuat konten. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, gabungkan perbedaan itu. Cari titik temunya di mana, cari titik persamaannya di mana. Kita jadikan ilmu pengetahuan. Saya itu seperti itu gitu. Jadi oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung seperti apa sih cara saya memasang heksagonal
umumnya di RBW saya sendiri. Oke, kita lanjut ke video animasi. Oke teman-teman, seperti kita lihat di gambar animasi saya ini, di sini saya tampilkan ada dua heksagonal warna merah dan heksagonal warna hitam. Mana mouse-nya nih? Saya pause dulu. Nah, ini heksagonal yang merah, yang umum orang pasang. Ini heksagonal yang hitam. Nah. Oke teman-teman semua, pada umumnya orang memasang heksagonal itu tidak jauh dari LMB. Seperti kita lihat pada monitor kali ini, ya kan? Kita lihat pada monitor kali ini. Oke, masih belum muncul, kita tunggu dia muncul, nanti baru kita pause dulu karena saya lagi buat video animasinya ini. Oke, di sini kita bisa lihat nampak dengan jelas mana LMB heksagonal. Saya pause dulu. Nah, ini warna merah, umumnya orang buat. Heksagonal yang warna merah ini kan umumnya orang buat pasang di sini atau sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini benar. Ini sudah benar. Tapi memang kasusnya sering kita jumpai seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu kadang walet hanya bermain di heksagonal, tidak turun ke LMB. Walaupun suara sudah disamakan, beda juga masalah, sama juga masalah, ya kan? Nah, tapi ini juga benar. Buktinya juga banyak gedung-gedung berhasil asbab daripada heksagonal di sini. Tapi kalau saya cenderung memasangnya jauh dari LMB. Jarak dari LMB antara 4 hingga 6 meter dari LMB. Dan posisinya mesti di atas puncak tertinggi dari atap. Karena kalau dia lebih rendah dari atap, dikhawatirkan suara dari heksagonal ini, jika atap kita dari genteng atau asbes tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu jika atap kita dari seng, maka terjadi bunyinya, timbulnya suara getaran di seng yang menyebabkan walet jadi khawatir, merasa takut atau merasa ada sesuatu yang lain dari di area tersebut, suara-suara yang muncul ini menyebabkan walet takut. Jadi sebaiknya kita memasangnya di lebih tinggi daripada atap RBW kita. Kan umumnya kita di Indonesia menggunakan atap seng. Dan dengan atap dek kalau seperti ini kan aman ini. Terus ketinggiannya antara 1 meter hingga 1,5 meter dari atap. Kalau dari LMB tidak ada masalah, hingga 2 meter pun tidak ada masalah. Nah, kita sesuaikan saja. Istilahnya apa? Walet tetap bisa bermain di sekitar heksagonal, tidak menyentuh atap atau badan bangunan. Nah, itu. Alasannya apa? Walet bermain di sini, tentunya dia tekan jika menggunakan suara yang sama, dia bisa memilih antara ini dengan ini. Walet bisa memilih, ya kan? Yang mana dia pahami suara. Dan dia bisa paham. Dia bisa paham suara yang mana dia mau. Sorry tadi ada sedikit gangguan sehingga saya lupa berbicara apa. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita menggunakan suara yang sama di LMB, maka walet pun pada saat putarannya pun dia akan tertarik dengan suara di LMB. Bila kita juga menggunakan suara yang berbeda, maka walet ini kan selalu penasaran dengan sesuatu suara-suara yang baru. Itu alasannya. Tapi bila kita pasang di dekat LMB, maka suara yang sama ini walet hanya fokus pada satu saja gitu. Jika dia langsung di LMB, maka dia langsung masuk LMB. Sehingga tidak ada putaran burung yang berada di sekitar sumber suara yang justru mengundang burung-burung yang lain untuk datang. Jadi bila ada putaran burung di sekitar LMB atau di sekitar heksagonal, ini jika ada burung-burung yang jauh datang, ramai-ramai datang, itu bukan hanya karena suara, tapi bisa jadi karena ada putaran yang ramai di sekitar RBW kita, di sekitar sumber suara kita. Jadi jangan heran jika ada suara tuh tiba-tiba ramai respon, ramai di LMB.
tiba-tiba datang burung rame, datang rame. Bukan berarti karena suara saja, tapi harus perhatikan juga bisa jadi karena putaran burung di sekitar sumber suara. Ini namanya metode burung panggil burung. Hati-hati ya. Oke, bisa dipahamin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih paham. Maafkan saya jika sedikit penjelasan saya agak berbelit-belit. Mudah-mudahan ini tetap bisa dipahamin maksud dan tujuan dan arahnya kemana. Oke, jarak antara LMB sebaiknya antara 4 sampai 6 meter. 3 meter boleh, 2 meter boleh, tapi saya anjurkan tuh seperti itu, di atas 3 meter lah, 3, 4, 5, 6 meter. Terus jangan terlalu jauh juga. Apakah yang dekat dengan LMB sudah terlanjur dipasang? Boleh, tapi kamu diperhatikan, usahakan suara yang pantul jangan mengenai atap. Jika atap kita terbuat dari asbes atau atap kita terbuat dari genteng atau dek, itu tidak ada masalah, karena bila terkena dinding tersebut dia tidak menimbulkan pantulan atau getaran yang menyebabkan ada suara atau bunyi-bunyian baru. Tapi jika dari seng, maka kita bisa rasakan sendiri. Sama halnya di sekitar LMB. Sekitar LMB itu jika ada seng, maka perhatikan suara seng pun ikut akan bergetar. Ini menyebabkan walet untuk takut bisa bermain dan beradaptasi di sekitar sumber suara. Demikianlah, mudah-mudahan semua bisa menikmati daripada edukasi ini, bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan menjadi lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk menghubungi saya ada di deskripsi, saya simpan nomor telepon saya. Dapat menghubungi saya langsung atau melalui WA.